Nasib honorer tak lulus P3K tahap 2 tahun 2024, pemerintah siapkan solusi baru. Jakarta, tanggal 26 Desember tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, telah mengumumkan kebijakan terbaru terkait nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian status bagi para honorer tanpa menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal. Dalam pernyataannya, Menteri Pan-RB menjelaskan bahwa tenaga honorer yang tidak lulus seleksi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada tahun 2025. Kami memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal. Tenaga honorer akan tetap memiliki peran penting dalam pelayanan publik melalui skema P3K paruh waktu, ungkap Menteri. Apa itu P3K paruh waktu? P3K paruh waktu adalah skema baru yang memungkinkan tenaga honorer bekerja dengan jam kerja lebih fleksibel, yaitu sekitar 4 jam per hari. Gaji yang diberikan akan disesuaikan dengan jam kerja tersebut, namun tenaga honorer tetap berhak atas fasilitas tertentu sesuai peraturan. Selain itu, kebijakan ini diambil untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran pemerintah dengan tetap mempertahankan tenaga kerja di sektor pelayanan publik. Bagi yang lulus, akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, tenaga honorer yang berhasil lulus seleksi P3K tahap 2 akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Reaksi dari tenaga honorer kebijakan ini mendapat beragam tanggapan dari tenaga honorer. Banyak yang merasa lega karena tidak ada ancaman pemutusan hubungan kerja, namun beberapa masih berharap ada peluang untuk mengikuti seleksi P3K di masa mendatang agar dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Langkah lanjutan pemerintah Kemenpan-RB juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau implementasi kebijakan ini untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan. Pemerintah juga akan membuka dialog dengan tenaga honorer untuk mendengar masukan terkait kebijakan ini. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pegawai di sektor publik dan anggaran negara, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi tenaga honorer.